Shalom, salam jumpa. Salam sehat dan tetap semangat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Tuhan selalu kita alami dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Tentu pada hari ini luar biasa penyertaan Tuhan. Sehingga kembali kita boleh mengalami perjumpaan secara virtual melalui Sehati dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas, Kelasis Pulau Jawa. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita arahkan hati, pikiran, dan kehidupan kita saat ini untuk bersama-sama sehati dalam doa. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Kebenaran firman Tuhan malam ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Bahan dari edisi Renungan Harian Toraja, terbitan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan dan perenungan firman ini. Kami bersyukur ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang menuntun kami di dalam Roh Kudus, bahwa dalam persekutuan malam ini kami akan sehati dalam doa menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami ya Roh Kudus dalam memahami dengan sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami layak menghampiri kekudusan-Mu, dan berfirman-Lah. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 4 ayat 30-34 yang berbunyi perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin firman Tuhan. Hal kecil
menghasilkan yang besar. Demikian tema renungan kita pada malam hari ini, berangkat dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hal kecil menghasilkan yang besar. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hal yang sederhana, yang tidak spektakuler, hal kecil yang tidak besar dan bombastis, sesuatu yang kadang dianggap sepele. Dan mungkin saudara-saudara, kita pernah merasakan bahwa kita merasa tidak berarti dalam kehidupan keluarga dan di hadapan orang lain. Kita pernah merasakan bahwa kita tidak dianggap karena tidak ada sesuatu apa-apa yang luar biasa pada diri kita. Namun kiranya ini tidak membuat kita minder atau menjadi rendah diri. Mari kita mengubah pandangan kita, karena ternyata hal yang kita anggap kecil dapat menjadi besar dan berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Begitu luar biasa bagaimana Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Tidak begitu ribet, tidak mengangkat contoh-contoh yang spektakuler dalam kehidupan manusia. Namun dia mengangkat dan berangkat dari hal yang begitu sederhana, yang mungkin selama ini tidak menjadi perhatian orang banyak. Hal kerajaan sorga atau kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi dalam ayat 31 pembacaan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi menilai biji sesawi itu sebagai biji yang paling kecil dari semua biji-bijian. Karena itu biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Walaupun demikian, saudara-saudara, biji sesawi yang dianggap paling kecil justru akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat setelah biji itu ditabur. Proses alam membuktikan itu. Dari biji yang paling kecil ini justru menghasilkan tumbuhan yang begitu besar, bahkan bisa mencapai 3 meter. Nah, kita dapat menghayati bahwa sesuatu yang kita anggap kecil, jika diserahkan dalam kuasa Allah, maka pasti akan menghasilkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Allah berkuasa dalam kehidupan kita yang kita rasa kecil, yang kita rasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang sederhana. Karena itu mari kita yakin bahwa jika kita merasa kecil dalam Allah, namun tetap berserah dan percaya kepada Allah, maka pertumbuhan kita akan menjadi besar. Mungkin potensi yang kita miliki bagi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Namun kalau kita melihat potensi kita yang kecil itu, yang sederhana itu, dengan keyakinan sebagai sebuah potensi yang Tuhan telah karuniakan bagi kita, dan kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan potensi kita kepada Tuhan, maka tentunya hal yang kecil itu, hal yang sederhana itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Pertumbuhan rohani dapat saja dimulai dari hal-hal yang kecil, namun hasilnya akan sangat besar jika tetap bertumbuh dan dipelihara dalam kuasa Tuhan. Seperti biji sesawi yang ditanam, kita akan mengalami proses pertumbuhan sampai kita menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Dengan demikian, kita dapat menghayati bahwa jika kita merasa kecil, bahkan merasa tidak berarti, tetapi mari kita tetap percaya bahwa kehidupan kita ada di dalam Tuhan, dan oleh karena Dialah yang akan menyertai kita dalam setiap pertumbuhan dan perjalanan kehidupan kita.
Setiap hal yang kita anggap kecil dan tak berarti, namun di dalam Tuhan bisa menjadi sangat berarti. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan merasa minder atau rendah diri dengan potensi-potensi yang mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain yang bisa melakukan hal yang begitu besar dalam kehidupan ini. Namun ketika kita mensyukuri apa yang ada itu pada diri kita, percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati potensi kita dan memampukan kita untuk mendaya gunakan potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaannya. Persoalannya saudara-saudara, maukah kita menjadi bagian daripada rencana Tuhan? Bahwa dengan potensi yang kecil, yang sederhana itu, kita meyakini bahwa di dalam tangan Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa untuk kehidupan ini. Terkadang kita terpaku di situ. Dengan kata lain, kita menyerah dengan keadaan-keadaan. Sepertinya saya tidak bisa, saya tidak mampu dengan hal yang kecil ini. Modal yang kecil ini, hal yang sedikit ini. Mari sekali lagi kita jauhkan pemikiran seperti itu dan melihat rencana Tuhan terhadap kehidupan kita dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita yang pada prinsipnya sesungguhnya Tuhanlah yang mengaruniakan kepada diri kita. Diberkatilah kita semua, terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mensyukuri kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bagian kami semua dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Mampukan kami untuk dapat melihat serta meyakini
bahwa hal-hal yang kecil dalam diri kami, hal-hal yang mungkin sederhana atau mungkin bagi kami dan orang lain, sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa. Namun kiranya dengan keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan, kami menyerahkan potensi, hal yang mungkin kecil pada diri kami, hal yang sederhana itu, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan menghayati bahwa Tuhan, Engkau pasti memberkati kami dan memampukan kami dengan apa yang sederhana dan kecil itu menjadi sesuatu yang berdaya guna dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan bersesama. Melalui persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, kami juga menaikkan doa, pengharapan dan keyakinan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan kami. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kiranya memberkati, memberikan iman dan pengharapan, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru untuk terus berjuang dan meyakini pemulihan yang datang daripada Tuhan adalah pasti adanya. Begitupun bagi orang tua kami para lansia. Engkau berkati Tuhan di tengah-tengah berbagai kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka. Anugerahkan senantiasa kekuatan dan kesehatan dan semangat, serta meyakini penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan ini yang tidak terbatas di tengah-tengah berbagai keterbatasan mereka. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk hidup dan kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan, kami mohonkan penghiburan, berkat pemeliharaan-Mu, baik yang ada di NTT, NTB, bahkan beberapa tempat yang ada di Indonesia. Berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan, di mana kami bersekutu, agar kami senantiasa boleh semakin berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan pada malam ini. Berkati kami jikalau sebentar kami akan membaringkan tubuh untuk beristirahat. Lindungi dan peliharakanlah kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat kita, yang olehnya kita boleh bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Mari tetap semangat menjalani kehidupan ini. Mari senantiasa rindu untuk mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi sidang jemaat, tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat, shalom dan bongi melo.